Selamat sore saudara, Kaltara Bicara kembali hadir ke hadapan Anda hari ini bersama saya Yuli Purnama. Tapi saya tidak sendiri, saya sudah bersama Amai Musa dan Amai Elias. Kita sedang berada di Sanggar Tiga Tawai, pimpinan Joni Kuleh dan Eta Hasah. Nah, kita bicara ini bagaimana upaya para pemuda ini melestarikan adat budaya yang ada di Kalimantan Utara, khususnya dari adat budaya suku Dayak. Pertama-tama dengan Bang Musa nih, Amai ya, kalau di sini Abang itu Amai. dipanggil Amai. Betul. Amai, kita kan bicara dengan Forum Pemuda Dayak, dan salah satu peran dari Forum Pemuda Dayak ini adalah melestarikan budaya, khasanah budaya, mulai dari makanannya, kulinernya, pakaiannya, dan seperti yang saya pakai ini namanya jinak lekdo ya, jinak lekdo dari bahasa Dayaknya. Ini sangat menarik dan jika dikelola menjadi pesona wisata di wilayah Kaltara. Nah, dari Amai Musa, apa yang sudah dilakukan? Salah satu yang sudah kita lakukan sih selama ini kita dengan cara membina ada seperti yang Pak Joni lakukan saat ini, membina kayak sanggar tari. Nah tentunya kan kalau ada wadahnya, tentunya jinak ledo itu juga pasti istilahnya bisa diajukan atau bisa diciptakan atau dibuat karena ada wadah yang menampungnya seperti itu. Iya. Nah, salah satu wadah yang untuk menampung jinak ledo tadi itu ya kita harus ada semacam komunitas sanggar tari seperti ini, atau nama lainnya itu selain sanggar tari mungkin semacam perkumpulan seni budaya seperti itu. Tidak hanya jinak ledoy, tapi kita lihat di sini juga ada kursi dari manik-manik, kerajinan manik-manik dan lain sebagainya. Nah, selama ini kan kalau di Kaltara banyak sudah dilakukan event-event budaya. Bagaimana mengkomunikasikan peran serta pemuda tidak hanya suku Dayak tapi juga Dayak, Tidung dan Bulungan yang ada di Kaltara ini. Bagaimana upaya dari Forum Pemuda Dayak untuk mengkomunikasikan kegiatan budaya di sini? Ke Amai Elias. Iya, kalau kita selama ini memang lebih cenderung ke hal yang bersifat real ya. Iya. Itu kalau ada kegiatan selama ini yang kita adakan adanya event etnik yang dulu kita etnik kultur Kaltara. Etnik kultur Kaltara. Nah itu dulu yang sempat kita adakan di alun-alun ya, tepian. Alun-alun tepian. Tanjung Selor yang ada juga sempat kita adakan di Tugu Cinta Damai. Nah di sana kita memang melaksanakan ada beberapa kali. Pertama itu yang Dayak, terus yang kedua itu campuran. Jadi dalam arti kita ada nari di sana, terus ada seperti main gitar sampai itu. Nah, terus yang berikutnya kita kolaborasi dengan budaya atau suku yang lain. Seperti yang ada yang pendatang, habis itu yang ada di secara khusus yang ada di Kalimantan Utara yang seperti Tidung dan Bulungan. Ya di situ diberi kesempatan untuk mereka berkreasi di acara etnik kultur itu. Baik. Nah, ini kan kita berarti mengkolaborasikan seni dan budaya yang ada di Kalimantan Utara untuk menciptakan sebuah daya tarik bagi wisatawan. Apa sih kendala yang dihadapi Amai Musa untuk meng-create hal yang baru di Kaltara ini? Tentunya kendala ini seperti minimnya fasilitas itu juga salah satu kendala. Kemudian kurang sadarnya SDM kita terhadap budaya kita juga, itu juga salah satu kendalanya. Tapi perlahan-lahan kita coba mengakomodir, bahkan coba cari solusinya bagaimana kedepannya kita ini bisa kita lestarikan, begitu Mbak Yo. Iya. Mungkin mereka kurang wadah kali ya. Mereka sebenarnya sudah memiliki kesadaran, tapi kemana mesti mengadu atau kemana mesti menyalurkannya. Nah, inilah salah satu dibentuk Forum Pemuda Dayak ini. Bisa ditambahkan lagi Bang Musa? Ya mungkin saya tambahkan. Ya boleh ditambahkan kendala yang ada. Kendala yang selama ini kita hadapi, ya seperti yang disampaikan oleh Amai Musa tadi, di sisi lain adalah kurangnya promosi. Dalam artinya promosi dengan adanya
media yang sekarang ada seperti televisi dengan TVRI ini juga menjadi salah satu media untuk promosi organisasi kita, lembaga kita, apa yang kita buat di Forum Pemuda Dayak. Terus dukungan dari yang terpenting adalah dukungan dari pemerintah. Pemerintah dalam arti baik itu dukungan secara moral juga, terus seperti yang bilang Amai Musa tadi, ada fasilitas-fasilitas yang diberikan di kita untuk Forum Pemuda Dayak. Mungkin itu, Mbak. Jadi masih dirasa kurang ya? Masih kurang. Kedepannya apa sih yang diinginkan? Dukungan moral dan juga pasti finansial dong. Itu utama. Iya. Nah, ke depan wadah ini sudah berdiri sejak berapa lama ya? Kalau kita seingat saya 8 tahun. Berarti 8 tahun? Ya, 8 tahun. Iya. Mengapa kurang kepedulian dari pemerintah? Apakah sudah dilakukan mungkin introspeksi atau evaluasi? Oh, kita kurang greget nih acaranya, atau mungkin dari segi ADART-nya nih belum sempurna, atau bagaimana seperti itu biar organisasi ini lebih merakyat lagi di bumi Kaltara? Iya, seperti yang disampaikan oleh Amai Musa yang tadi itu, pertama masalah SDM. Karena begini, kalau kita berbicara organisasi, otomatis di sana ada orang-orang yang punya secara karakter atau dalam arti dia punya konsentrasinya. Misalnya di bidang ekonomi ya memang harus orang di ahli bidang ekonomi. Kalau kita sekarang berbicara budaya, ya memang itu orang ahli di bidang budaya. Nah, di kita kelemahan kita di internal kita sendiri itu, karena kita kan contoh macam saya, kita adanya organisasi, tapi saya juga punya kegiatan yang ada di luar sehingga kita kurang berbagi waktu. Terus yang berikutnya menyangkut dengan sinkron atau kecocokan antara program pemerintah dengan kita juga. Jadi nanti mungkin kegiatannya nanti akan disinkronkan. Bisa itu. Jadi nanti di event Festival Kayan misalnya akan hadir nih para pemuda atau duta wisata dari Forum Pemuda Dayak untuk menyosialisasikannya lagi. Ngomong-ngomong ini berat banget ya jinak ledonya. Iya, nah ini kalau kita lihat nih para pengrajin di sini luar biasa dengan merangkai bulu-bulu dan juga manik-manik, dan di sini juga ada uang logamnya. Berarti sumber daya manusia yang ada di Kaltara ini memiliki jiwa seni yang luar biasa. Betul. Bagaimana kemudian Forum Pemuda Dayak ini menghimpun mereka dalam suatu wadah untuk melahirkan para seniman handal seperti ini? Ke Bang Musa, ke Amai Musa dulu deh. Iya. Mungkin salah satu cara kita ya untuk menghimpun mereka, mungkin perlu kedepannya kita semacam mengadakan suatu pelatihan gitu ya. Iya. Suatu pelatihan bagaimana caranya mereka mempunyai keterampilan untuk merakit channel ledo ini sedemikian rupa. Yang terdiri ada dari beberapa item, ada semacam taring dari binatang buas ya, kemudian bulu burung dan uang logam. Tentunya ini tidak terlalu sulit untuk mereka pelajari seperti itu. Mungkin kita ada tambahan lagi, bagaimana caranya? Iya, kalau dari saya sebenarnya kurang lebih juga dengan Amai Musa, yaitu salah satu cara mungkin untuk di internal kita sendiri juga, mungkin kita akan dibuat sejenis, kalau di dunia usaha macam unit. Iya. Seperti yang punya kelebihan di bidang menganyam, di sini loh tempatnya. Di bidang mengukir mungkin di sini. Nah, mungkin nanti ke depannya seperti kita pembicaraan di awal, kita akan membuat itu, dan tentunya otomatis juga akan minta dukungan dari pemerintah daerah. Sehebat apapun program itu tidak didukung oleh pemerintah juga agak susah juga kita. Iya. Oke. Mungkin saat ini pemerintah mendukung, tapi karena suasana kita pandemi kan, jadi mungkin belum ada kesempatan untuk melakukan event-event budaya yang dalam skala besar seperti itu. Nah, ke depan nih Bang, misalnya ketika sudah terbentuk wadahnya, sudah ada orang-orangnya, sumber daya manusianya, seperti Pak Joni Kuleh misalnya kan, dengan keterampilan yang ia miliki, dengan jiwa seninya, sudah ada orang-orang seperti itu.
meskipun sangat jarang pastinya ya. Dan nah sekarang kita berbicara bagaimana merancang event budayanya sendiri. Apakah sudah pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat misalnya untuk ditumpangkan di event budaya yang akan diselenggarakan di Kalimantan Utara ini? Ya, kalau kita untuk ke pemerintahnya, ya kita sudah pernah melaksanakan itu. Ya, kita sudah pernah membicarakan itu ke pemerintah daerah. Ya, kembali lagi sebenarnya puncak kegiatan kita di 2018, 19 dan 2020 sebenarnya. Ya, cuman karena tadi itu masalah pandemi, jadinya itu menjadi kendala kita. Ya, harapan kita nanti ke depannya juga setelah pandemi ini dari pemerintah juga akan memberikan support ke kita sesuai dengan pembicaraan kita yang dulu pernah kita komunikasikan dengan mereka menyangkut dengan kegiatan di organisasi kita. Baik. Nah, selain kegiatan seni dan budaya, apalagi yang menjadi konsentrasi dari Forum Pemuda Dayak ini? Mungkin kalau dari kita konsentrasinya juga selain di bidang budaya, kita juga ada di pendidikan juga. Terus kita juga dengan teman-teman di dunia usaha juga. Karena harapan kita juga ke depan biar bagaimanapun tetap kesejahteraan di masyarakat sendiri yang akan terwujud ya. Nah, itu. Iya. Jadi melalui ya usaha dan pendidikan itu juga kita harapannya dari sektor itu juga yang membantu istilahnya dari segi pemerintah secara finansial tadi yang Yuli sampaikan, ya tidak sepenuhnya kita minta kepada pemerintah. Betul. Dan tidak dari anggota kita sendiri juga, melalui ya dari sektor usaha tadi itu juga. Jadi harus memiliki jiwa entrepreneurship ya. Betul. Baik. Nah ini menarik nih, ada dua nih. Di bidang pendidikan dan juga di bidang wirausaha. Nah kita bahas dulu satu-satu nih. Untuk di bidang pendidikan dulu, Amai Musa. Apa yang sudah dilakukan oleh Forum Pemuda Dayak ini untuk membantu dunia pendidikan di Kaltara ini? Ya, seperti hal yang kita lakukan tahun 2012, itu kita memperjuangkan aspirasi teman-teman di daerah. Itu kita sempat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai ke Kementerian Kebudayaan Jakarta? Itu sempat terjadi 2012 sama ya, nggak salah ya. 2012. Apa yang diperjuangkan di sana? Kita perjuangkan aspirasi teman-teman di sini, secara khusus bagaimana caranya mereka, istilahnya masyarakat lokal di sini bisa diperdayakan untuk seperti apa? Contohnya kayak teman-teman yang sudah berpendidikan, menyelesaikan pendidikan, sudah sarjana. Bagaimana mereka diberdayakan untuk kembali mengajar anak-anak kita, baik yang di kota bahkan sampai ke pelosok seperti itu ya. Baik. Karena harapan kita mereka ini mendidik para SDM kita dari istilahnya dari PAUD bahkan sampai ke sekolah menengah. Itu bisa istilahnya bisa bagaimana caranya mereka continue mendidik mereka. Jadi nggak minta pindah intinya. Iya, itu harapan kita. Jadi bagaimana? Ketika sudah bekerja menjadi pegawai negeri sebagai guru, mereka tetap konsisten di situ untuk mengabdi pada negara dan masyarakat setempat. Jadi nggak minta pulang ke daerahnya. Baik, sebelum kita lanjut lagi perbincangan ini, kita jeda sejenak untuk mengikuti yang akan lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami, Kaltara Bicara. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT.
Ah, orangnya di pagar. Berjuang isoman, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara. Saya masih ditemani oleh Amai Musa dan Amai Elias. Kita akan berbicara apa sih peran pemuda Dayak, dalam hal ini Wadah Forum Pemuda Dayak Kalimantan Utara, untuk membantu atau bersinergi dengan pemerintah membantu pembangunan di wilayah ini. Nah, Amai Musa, tadi kita bicara tentang perhatian Forum Pemuda Dayak ini terhadap dunia pendidikan. Bahkan sudah berjuang sampai ke Jakarta. Betul. Nah, hasilnya apa itu waktu itu? Waktu itu sih hasilnya sempat kayaknya dibahas secara serius, tapi sampai saat ini tidak ada keputusan juga. Baik, pemerintah silih berganti, namun keinginan itu masih ada, jadi bisa nanti mungkin dibicarakan lagi dengan pemerintah yang berikutnya ya, mudah-mudahan mendapat support. Iya. Nah, Amai Elias bisa ditambahkan lagi? Iya, kalau berbicara tentang sharing atau hearing atau diskusi kita dengan pemerintah pusat waktu itu, yang sempat kita minta supaya ada putra dan putri asli Kaltara ditempatkan di tempat-tempat khusus, dalam arti seperti yang disampaikan Amai Musa tadi, kalau misalnya mereka ada di satu daerah, paling tidak pemerintah mengakomodir mereka. Itu satu yang tuntutan kita. Terus yang kedua, berdasarkan hasil waktu itu kita diskusi dan hearing, itu juga diakomodir oleh pemerintah tapi tidak spesifik. Jadi waktu itu seingat saya di dalam peraturan sempat diubah dalam bentuk KTP, nomor induk KTP. Kalau dulu kita ikut, kalau kita berbicara tentang tes pegawai negeri, ya teman-teman kita yang sudah lulus dari bangku kuliah, ada teman-teman kita dari luar bisa ikut di daerah ini, di daerah dalam waktu bersamaan. Nah, sehingga di waktu itu di kementerian itu langsung melalui sistem satu NIK, hanya boleh. Sudah diperbaiki ya sudah sistemnya. Itu. Jadi lebih fair ya. Lebih fair dia, iya. Betul. Baik. Itu yang disepakati, yang tadi yang kita tuntutkan itu bahwa putra daerah harus mengabdi di daerah itu tidak secara spesifik, tapi dibantu dengan aturan yang satu NIK, hanya boleh ada satu. Ya, mungkin itu kali hasil pertimbangan ketika teman-teman di Forum Pemuda Dayak ini datang ke pusat, makanya dibikin sistem, akhirnya dirubah sistemnya menjadi lebih fair ya. Ya. Nah, untuk di bidang entrepreneurship, apa yang dilakukan oleh teman-teman di FPD ini agar membantu pemerintah menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship di kalangan pemuda khususnya? Bang Amai Elias dulu deh. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, selain di bidang pendidikan dan juga kita menyinggung di wirausaha tadi itu, kita ketahui juga semenjak adanya pandemi kemarin, teman-teman ini kan, ya bukan hanya kita di sini aja, hampir di seluruh Indonesia kan, betul, kehilangan merasakan pekerjaan. dampaknya luar biasa itu. ya. Sehingga pemuda, teman-teman di pemuda kita juga diskusi melalui organisasi ini, sehingga dikembalikan kepada karakter atau SDM, kelebihan kita masing-masing. Ada yang punya jiwa beternak, dia beternak. Ada jiwa yang di bidang pengembangbiakan ikan, si bahasanya itu di tanah ikan, tambak ikan itu, mereka ke sana. Nah, memang ada beberapa teman juga melakukan hal itu dan ya mereka bisa dikatakan berhasil.
Ada juga yang ikut bercocok tanam. Ya syukurnya setelah mereka di bidang mereka di awal, mereka juga sempat menyampaikan ke kita melalui forum ini, ya omset mereka juga cukup lumayan. Dan itu juga beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat vlognya Wakil Gubernur ya, Pak Jansen. Iya. Nah, ya saya melihatnya, saya mengapresiasi juga itu. Kalau nggak salah di peternakan bukan? Iya, itu di peternakan ada juga di waktu itu di tempat ketua. Iya. Ya saya, lele juga. Saya rasa itu salah satu motivasi untuk kita, dan itu juga salah satu yang membuat akhirnya teman-teman, oh tidak hanya sebagai pegawai ini harus duduk di kantor, hasil di luar juga sebagai wirausaha juga Pak Wapun baik. juga pernah mengatakan jangan malu menjadi petani. Betul. Ya, karena sektor pertanian itu menjadi leading sektor untuk pengembangan usaha apapun di Kalimantan Utara. Iya. Dan udah terbukti ya, bahwa banyak petani sukses di sini ya. Betul sekali. Nah, Amai Musa, ingin ditambahkan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ini, apa yang sudah dilakukan oleh FPD? Ya, baik Mbak Yuli, kita teman-teman di FPD memang pernah mewacanakan satu program secara khusus ketika ada isu bahwa salah satu investor besar di Kaltara yang ingin masuk yaitu PLTA. Nah, waktu itu kita sempat ada satu wacana bagaimana caranya wadah pemuda Dayak ini yang istilahnya mengakomodir semua kebutuhan karyawan di situ nanti, karena kita tahu jumlah besar karyawan akan diterima di sana. Jadi bagaimana caranya pelan-pelan kita memperbaiki ekonomi kita yang tertinggal, terutama pemuda dulu yang mewujudkan itu dengan cara waktu itu kita istilahnya mau bentuk satu koperasi. Nanti semua hasil, contoh nih misalnya ada satu pemuda A misalnya dia keterampilannya misalnya di kebun lombok, nanti lomboknya kita tampung, nanti kita distribusikan ke perusahaan tersebut atau ke cateringnya seperti itu. Atau sebaliknya ada pemuda B mungkin dia skillnya di selain tanam padi, nanti kita beli padinya, kita bentuk beras, kita suplai ke perusahaan tersebut dan seterusnya. Itu salah satu program yang ingin kita itu namanya koperasi ya, berbasis masyarakat ya. Jadi bagaimana kalau di daerah lain itu BUMDes-nya sudah jalan seperti itu. Nanti itu juga akan dipraktekkan di sini. Baik, luar biasa. Baik, nah Kaltara juga ini kan alamnya itu sangat cantik, juga budayanya sangat menarik, mereka juga ramah-ramah. Apa yang dilakukan untuk menarik para wisatawan? Ayo datang ke Kaltara, seperti itu. Mungkin Amai Musa dulu. Yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menarik wisatawan mungkin. Jadi mungkin Forum Pemuda Dayak ini untuk menarik wisatawan, bagaimana mempromosikan potensi wisata di Kalimantan Utara ini, Amai? Amai Elias dulu kali ya. Oh iya. Amai Elias dulu. Amai Elias. Ya, kalau kita sebenarnya yang selama ini kalau yang sebelum pandemi untuk menarik wisatawan ke kita, baik itu wisatawan luar maupun lokal gitu ya. Kita ada beberapa kebudayaan macam ya kegiatan balap perahu. Nah, itu kegiatan secara realnya. Festival Kayan kemarin itu ya, banyak banget itu tari-tarian dan lain sebagainya. Setelah kita menghadapi pandemi kan itu sempat vakum ya, atau sempat ini karena menyangkut dengan dilarang berkumpul dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah diperbolehkan, akhirnya kemarin juga kita laksanakan, dan itu yang bersifat real saat ini, dan masih banyak juga program-program yang kita untuk menarik wisatawan. Secara khusus kita melihat ya seperti bilang Mbak Yuli tadi, alam mungkin kita untuk seperti bilang orang tuh objek wisata dan sebagainya seperti itu. Dan banyak sekali sih objek-objek wisata kita yang ada di Kalimantan Utara yang belum bisa disentuh. Gimana mau mempromosikannya ya, disentuh aja belum ya. Betul, Baik, itu dia. Iya. Nah, kita tidak terasa nih sudah memasuki 30 menit. Nah, di akhir perjumpaan kita nih, apa himbauan atau ajakan Amai Musa kepada masyarakat terhadap keberadaan Forum Pemuda Dayak ini? Silakan. Sambil saya pengen pakai lagi ini
Jina Ledonya ini luar biasa, bagus banget. Silakan Amai Musa. Ya. Baik, yang ingin saya sampaikan di akhir sesi ini tentunya untuk para, kan Bulungan ini luas. Iya. Untuk para pemuda-pemuda kita, ketika Anda berkunjung ke Kabupaten Bulungan atau ke Tanjung Selor, atau ke Kalimantan Utara, di berbagai wilayah yang ada ya. Di berbagai wilayah yang ada, bolehlah mampir-mampir. Kebetulan kita punya sekretariat, wadah tempat kita berkumpul untuk kita sharing informasi, untuk kita diskusi, bertukar pikiran. Di mana itu sekretariatnya? Sekretariat kita itu ada di Jalan Durian, kemudian Jalan Durian itu ada juga di nama Jalan Meranti lagi, Gang Buntu, Jalan Meranti Gang Buntu. Iya. Kalau teman-teman pernah ke Jalan Durian, ada Jalan Meranti, itu Gang Buntu, disitulah sekretariat kita. Jadi sekretariat ini tujuannya kita bangun untuk teman-teman pemuda, baik se-Kabupaten Bulungan ataupun se-Kalimantan Utara, jika berkunjung ke kota, mampirlah ke sekretariat kita. Dan kita berbagi ide, sharing pengalaman, ya pasti siapa tahu membuahkan hasil ya. Ya, Amai Elias, apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau saya sebenarnya ingin disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat Kalimantan Utara, selama ini kita sudah menghadapi pandemi, dan harapan kita dan yang ingin saya sampaikan, jangan malu untuk melakukan suatu kegiatan usaha, dan sekiranya memang ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan untuk di-sharing, ya kita bisa menampung teman-teman atau kita bisa sharing di organisasi kita, di sekretariat kita, yang disampaikan oleh Amai Musa di Jalan Durian. Atau mungkin bisa nanti kalau ada yang perlu komunikasi langsung melalui media, bisa nanti kita tinggalkan nomor telepon. Bisa juga datang ke TVRI Kaltara ya kan? Jika ada yang berpotensi kita promosikan. Ya, itulah sinergisitas media dengan pemuda. Baik, terima kasih Amai Musa, terima kasih juga Amai Elias, dan terima kasih juga pemirsa. Memang untuk mempromosikan daerah Kalimantan Utara ini bukan hanya tugas pemerintah Kaltara semata, tapi butuh dukungan dari kita semua, dari masyarakat, dari para pemuda, dan juga dari berbagai unsur yang ada, agar Kaltara dapat mengejar ketertinggalannya, agar Kaltara dapat lebih dikenal lagi, tak hanya di tingkat nasional, namun juga mancanegara. Akhir kata, saya Yuli Purnama pamit undur dari hadapan Anda. Selamat sore, Kaltara di hati.